Iya Kak, masih belum kedengaran. Iya kedengaran. Iya Kak. Oke, makasih Kak Hana. Oke, jadi sebelum kita ngomong tentang pede atau nggak pede gitu ya. Jadi gini deh awalnya. Kita harus tahu dulu nih, sebenarnya public speaking itu apa sih gitu kan. Nah, jadi secara sederhana public speaking itu kan adalah aktivitas berbicara secara langsung atau tatap muka dengan audiens. Nah, dalam penerapannya saat ini public speaking itu kan dapat berlaku dalam konteks formal dan juga informal gitu kan. Nah, serta dapat juga melalui media perantara kayak kita sekarang nih kan melalui media perantara digital gitu. Jadi kalau kita ngomongin misalnya masih belum pede nih ngomong di depan orang ramai gitu kan. Kita cari tahu dulu permasalahannya. Kita tuh belum pede karena apa gitu kan. Oke, misalnya nih kita belum pede karena penampilan gitu. Nah, hal yang harus kita lakuin pertama tuh kita harus cari tahu dulu gimana sih aku harus pede dengan penampilan aku kayak gitu. Iya, benar-benar. Harus di ya pokoknya tuh bisa senyaman untuk dipakai kayak gitu sih. Nggak perlu baru juga gitu kan. Yang penting intinya tuh nyaman gitu. Ketika kita berada di hadapan orang banyak kan orang lihat kita tuh fokusnya kita sebagai public speaker nih kayak gitu. Iya, iya Kak. Oke, kayak yang intonasi ya, berarti ke intonasi. Nah, kan setiap orang tuh kan mempunyai ciri khas intonasi yang berbeda-beda gitu kan. Gimana sebenarnya kita tuh bisa ngelola intonasi atau istilahnya tuh olah vokal gitu. Memang di awal-awal suara kita tuh nggak apa ya, nggak bagus-bagus banget gitu ya. Kecuali memang iya kan, kayak iya benar banget. Jadi oke, jadi kita bisa ngolah vokal gitu. Mungkin kita bisa belajar dari A, I, U, E, O gitu kan. Itu kita latih tiap hari kayak gitu. Iya, artikulasi. Oke, jadi artikulasi juga gini, kan kalau vokal itu kan mempengaruhi nih dari misalnya oke udah pasti kan dari artikulasi, kemudian dari itu apa tatapan mata, kemudian gerak tubuh itu juga mempengaruhi seseorang untuk public speaking gitu. Kadang mungkin gini ya, kadang tuh juga banyak yang bilang kayak gini, udah kayak mau ngomongin nih misalnya udah di ujung lidah gitu kan mau ngomongin apa gitu nyampain apa tiba-tiba tuh kayak nggak bisa gitu kayak ngeblank gitu kan nggak tahu nih apa yang mau diomongin. Iya benar banget kak. Iya presentasi. Iya banyak sih. Nah kalau kita ngomongin tentang presentasi gitu, nah biasanya tuh permasalahannya tuh satu aja sih gitu. Kadang kita tuh belum terlalu menguasai materi, sehingga yang mau kita sampaikan tuh kan bingung gitu kan, apalagi ya kayak gitu kan.
Oh iya, kurang menguasai materi. Iya, jadi terlalu banyak A, E-nya gitu kan. Iya, karena kan public speaking sendiri ini punya tujuan gitu kan Kak. Yang pertama nih memberi informasi gitu. Kita sebagai public speaker kan harus menyampaikan informasi yang jelas, akurat gitu kan, sehingga orang tuh mudah percaya sama kita lah istilahnya gitu. Nah, yang kedua kan dari public speaking ini sendiri kita itu bisa mengajak teman-teman gitu kan. Misalnya kita mengumumkan sesuatu kayak gitu. Nah, yang ketiga nih bisa menghibur teman-teman gitu. Kadang bisa juga kan dari olah kata atau olah vokal kita juga bisa nih misalnya buat satu kalimat itu jadi banyak gitu kan. Jadi kita ibaratnya bisa menghibur. Nah, dalam artian tuh bukan jadi pelawak gitu, tapi tuh menghibur gimana satu kata itu bisa menjadi banyak kayak gitu. Nah, yang terakhir tuh kita bisa kayak mengenang atau memperingati sesuatu kayak gitu sih Kak. Iya, Uta. Iya, boleh, boleh. Nah, sebenarnya untuk di public speaking sendiri itu kita punya tips dan trik gitu. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dulu audiens kita itu siapa gitu. Jadi kita bisa membawa suasana gitu. Nah, kita fokus nih kan ke audiens dan juga suasana. Kita bisa misalnya sebelum mulai public speaking supaya makin pede nih ya, coba kita lakuin ice breaking misalnya kayak gitu supaya kita bisa lebih dekat sama audiens. Nah, kemudian kita juga perhatikan nih nada dan intonasi kita. Di gimana kita cara artikulasi kita harus fokus gitu. Jadi kan nggak mungkin misalnya lagi ngomongin yang sedih, tapi tuh nadanya yang nyaring kayak gitu. Nah, kemudian tunjukkan bahasa tubuh yang baik gitu. Nah, kadang memang tuh nggak pede karena tadi kan misalnya kita udah ngerasa nih, kita udah berdiri tegap kayak gitu. Tapi kita nggak pede. Kayak misalnya bahasa tubuh kita tuh kayak kurang gitu loh. Kayak in, iya. Nah, kayak jadi gugup gitu kan Kak ya. Nah, iya benar banget. Nah, kemudian yang tadi Visa sampaikan juga, kuasai materi yang akan disampaikan gitu. Jadi, ataupun misalnya nih, kita udah kayak kehabisan dengan materi kita gitu. Tapi kita punya ide di olah kata. Misalnya kita bisa nih, kita buat kata-kata baru atau pengetahuan baru gitu. Dari ide kita gitu, dari hasil olah kata misalnya. Kemudian cari tahu nih teknik penyampaian, cara penyampaian yang enak untuk didengar orang lain kayak gitu juga nggak buat kita tuh ngerasa nggak nyaman gitu, tapi kita tuh pede dengan penyampaian kita yang santai, rileks kayak gitu. Iya benar. Mm-mm. Tapi ini di radio kedengaran sih Kak.
Walah, iya nggak apa-apa Kak. Iya Kak. Jadi aku mau cerita sedikit boleh Kak? Iya, jadi dulu awalnya tuh, aku tuh orangnya pemalu gitu kan, dan ya dari kecil tuh suka main ini, depan kaca, ngobrol sendiri kayak gitu. Jadi memang dari kecil tuh udah sering ngobrol di depan kaca gitu, tapi nggak tahu apa yang diomongin, kayak gitu kan. Iya, terus pas udah SMA ikut organisasi kan ya, jadi udah belajar tuh ngomong di depan orang ramai gitu. Nah, awalnya memang kayak ngerasa tremor kayak gitu, kayak, "Aduh gimana nih, nggak tahu mau ngomong apa lagi," kayak gitu. Nah, tetapi dari situ nggak putus asa kayak gitu, kayak pokoknya harus bisa, harus belajar kayak gitu. Sampai akhirnya waktu itu disuruh jadi MC dadakan. Waktu, kalau nggak salah tahun 2019 deh, Kak. Masih SMA sih. Iya, udah umur 18-an sih, Kak. Iya, itu jadi disuruh MC dadakan yang masih nggak karuan tuh, olah vokalnya masih jelek, bisa dikatain jelek banget lah pokoknya, kayak gitu. Pokoknya ya udah pede aja gitu, karena suara Visa tuh nggak terlalu bagus juga kan. Ya udah pokoknya nih intinya pede aja dulu ya, coba kayak gitu. Nah, kemudian di tahun 2020 kemarin, ada teman Visa ngikut kelas public speaking, kelas MC, sama Kak Lulu Wulandari MC. Nah, tertariklah Visa buat ngikut kelas itu. Nah, di situ kan ketemu teman-teman banyak banget gitu kan, dan kita juga belajar sama-sama gitu kan, gimana sih cara ngolah kata, kemudian juga olah vokal. Nah, semakin kita belajar, semakin meningkatkan skill dan punya jam terbang yang tinggi, itu akan terbentuk dengan sendirinya kayak gitu. Iya, benar banget. Bener banget. Bener banget, Kak. Pokoknya pokoknya kan kita nih masih apa ya, haus akan ilmu gitu kan. Jadi kita harus banget nih cari ilmu gitu. Iya, boleh boleh banget. Oh iya, boleh banget. Ntar follow Instagram aku aja, Nafisa_MC. Amin. Iya, sama-sama Kak Hana.